Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari yang pertama, definisi persamaan kuadrat, yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat, yang ketiga, solusi persamaan kuadrat, yang keempat, metode faktorisasi, dan yang terakhir, contoh soal. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak sedang bermain sepak bola. Ia menendang bola tersebut hingga bola tersebut melambung dan membentuk lintasan PQRS seperti pada gambar di bawah. Lintasan PQRS tersebut membentuk kurva atau garis lengkung. Kurva tersebut merupakan salah satu contoh bentuk grafik persamaan kuadrat. Definisi dari persamaan kuadrat, yakni persamaan kuadrat, merupakan persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat, yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan ABC, anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Dalam persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Contoh dari persamaan kuadrat. 1. 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 sama dengan 0 dengan A sama dengan 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 5. 2. T kuadrat dikurangi 6t sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 0. 3. 9x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0 dengan A sama dengan 9, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 10. 4. 2x kuadrat sama dengan 0 dengan A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Sementara yang bukan contoh dari persamaan kuadrat, yakni 1. 2x sama dengan 10, karena pangkat tertingginya 1, bukan persamaan kuadrat dan merupakan persamaan linear. 2. 2x in pangkat 3 dikurangi 10x, ditambah 3 sama dengan 0. Bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 3. 3 akar X sama dengan 3. Karena pangkat tertingginya adalah setengah. Solusi persamaan kuadrat adalah nilai-nilai pengganti variabel yang memenuhi persamaan kuadrat. Dengan kata lain, jika nilai pengganti variabel disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat akan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Solusi persamaan kuadrat juga disebut akar-akar, persamaan kuadrat, atau pembuat nol persamaan kuadrat. Seperti apa ya contoh akar persamaan kuadrat? 5 adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Karena X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai akar yakni 5 ke dalam persamaan kuadrat di atas. 5 kuadrat dikurangi 6 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 0. 25 dikurangi 30 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Karena pernyataan benar, maka 5 merupakan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. 1 bukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0. Karena jika kita mensubstitusikan 1 ke dalam akar persamaan kuadrat tersebut, pernyataannya akan menjadi salah seperti berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari metode faktorisasi. Bentuk faktor dari suatu persamaan merupakan bentuk persamaan yang dinyatakan dalam operasi perkalian. Faktorisasi dari suatu persamaan merupakan proses mengubah suatu persamaan menjadi perkalian faktor-faktornya. Dengan demikian, faktorisasi persamaan kuadrat dapat diartikan sebagai proses mengubah salah satu ruas persamaan kuadrat menjadi perkalian faktor-faktornya. Kemudian, kita akan memahami bagaimana prinsip metode faktorisasi. Tujuan dari faktorisasi ini adalah untuk menentukan solusi dengan prinsip berikut. Misalkan bentuk suatu persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita akan memfaktorkan dengan mencari P dan Q sehingga menjadi bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0, di mana P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Untuk itu, kita perlu mencari dua bilangan, P dan Q yang jumlahnya sama dengan koefisien dari suku kedua, suatu persamaan kuadrat yakni B,
dan hasil kalinya sama dengan konstantanya yakni C. Supaya lebih jelas, perhatikan skema faktorisasi persamaan kuadrat berikut ini. Untuk E sama dengan 1, carilah nilai P dan Q yang memenuhi P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Selanjutnya dengan cara seperti di bawah ini, didapatkan nilai akar yang ke-1 yakni X1 dan akar yang kedua yakni X2. Sementara jika nilai A tidak sama dengan 1, maka kedua ruas harus dibagi dengan A terlebih dahulu. Sehingga didapatkan nilai P kali Q sama dengan C per A, dan nilai dari P tambah Q sama dengan B per A. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, didapatkan nilai kedua akar, yakni X1 dan X2. Perhatikan contoh soal persamaan kuadrat berikut ini. Carilah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya yakni, carilah nilai P dan Q yang memenuhi P kali Q sama dengan 8 sementara P tambah Q sama dengan negatif 6. Nilai P dan Q yang memenuhi adalah P negatif 2 dan Q negatif 4. Dengan demikian, bentuk faktor dan akarnya adalah sebagai berikut. Jadi, akar-akar dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah 2 dan 4. Perhatikan contoh soal persamaan kuadrat berikut ini. Carilah akar dari persamaan kuadrat 6X kuadrat ditambah 11X dikurangi 10 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya yakni, karena nilai A tidak sama dengan 1, maka bagilah terlebih dahulu persamaan tersebut dengan koefisien dari X kuadrat yakni 6. Setelah itu, carilah nilai P dan Q yang memenuhi P kali Q sama dengan negatif 10 per 6, sementara P tambah Q negatif 11 per 6. Nilai P dan Q yang memenuhi adalah P negatif 2 per 3 dan Q 5 per 2. Dengan demikian, bentuk faktor dan akarnya adalah sebagai berikut. Jadi, akar-akar dari 6X kuadrat ditambah 11X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah negatif 5 per 2 dan 2 per 3. Sekarang, perhatikan contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari yang melibatkan penggunaan persamaan kuadrat. Pak Ali membeli sebidang tanah di kawasan Malang Kota dengan luas 56 meter persegi untuk membuka usaha warung Madura. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang dan lebar dari tanah tersebut masing-masing adalah 3X dikurangi 1 meter dan 2X ditambah 1 meter. Bentuklah persamaan kuadrat dari informasi tersebut, kemudian tentukan panjang dan lebar tanah Pak Ali. Diketahui panjangnya 3X dikurangi 1 meter, lebarnya 2X ditambah 1 meter, luasnya 56 meter persegi. Luas persegi panjang dirumuskan dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Dengan demikian diperoleh L sama dengan 3X dikurangi 1 dikali 2X ditambah 1 meter diperoleh 6X kuadrat ditambah X dikurangi 1 sama dengan 56. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 56 sehingga diperoleh 6X kuadrat ditambah X dikurangi 57 sama dengan 0. Karena nilai A tidak sama dengan 1, maka bagilah terlebih dahulu persamaan tersebut dengan koefisien dari X kuadrat yakni 6. Setelah itu, carilah nilai P dan Q yang memenuhi P kali Q sama dengan negatif 57 per 6, sementara P tambah Q seper 6. Nilai P dan Q yang memenuhi adalah P 19 per 6 dan Q negatif 3. Dengan demikian, bentuk faktor dan akarnya adalah sebagai berikut. Didapatkan nilai-nilai akarnya, yakni negatif 19 per 6 dan 3. Sementara kita akan mencari nilai panjang dan lebar yang memenuhi dengan cara mensubstitusikan nilai akar-akar tersebut ke dalam nilai panjang dan lebar. Jika X sama dengan negatif 19 per 6, maka panjangnya negatif 21 per 2 dan lebarnya negatif 16 per 3. Ini tidak memenuhi karena panjang dan lebar harus positif. Jika X sama dengan 3, maka panjangnya 8 dan lebarnya 7. Jadi, warung Madura tersebut memiliki panjang 8 meter dan lebar 7 meter. Apakah kalian sudah paham tentang persamaan kuadrat dan metode faktorisasi setelah menonton video ini hingga selesai? Jika ada yang belum dipahami, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini. Thank you for watching.